Makanya dulu orang-orang solih terdahulu, kalau mereka memiliki sebuah keinginan, maka caranya mereka itu unik. Mereka memiliki metode bagaimana cara supaya mereka mendapatkan sesuatu kebaikan yang mereka ingin minta kepada Allah. Contoh, kalau mereka merasa ada hutang yang segera ingin mereka bayar, maka yang dilakukan oleh orang-orang solih terdahulu adalah mereka mendoakan teman-temannya, ya Allah, saya mendoakan fulan, saya mendoakan fulan, saya mendoakan fulan, supaya mereka bisa membayar hutang. Kenapa mereka justru mendahulukan untuk mendoakan teman-temannya? Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur yang semoga senantiasa Allah bahagiakan, kepada seluruh para ibu-ibu, para penuntut ilmu yang senantiasa istiqomah untuk hadir dalam setiap kajian ilmu, semoga kita senantiasa diberikan hati yang ringan, hati yang lapang. Hati yang ringan dan hati yang lapang itu salah satu indikatornya ketika kita mudah memaafkan siapapun yang pernah mengecewakan di dalam teras kehidupan kita. Kita tentunya faham tidak setiap orang yang datang pada kehidupan kita melegakan kita, membahagiakan kita. Terkadang mereka membawa duri yang membuat kita terluka, dan sesungguhnya tidak ada obat pada perjalanan hidup kita kecuali adalah memaafkan. Karena sesungguhnya memaafkan itu bukan untuknya, tetapi memaafkan itu untuk diri kita, karena sesungguhnya hati kita terlalu kecil untuk menyimpan satu nama yang kita benci di sepanjang sisa kehidupan kita. Maafkan orang tua kita kalau orang tua kita mungkin memiliki keterbatasan dan kelemahan ketika dulu mendidik kita. Bagaimanapun mereka telah berusaha sesuai dengan apa yang mereka mampu. Kita tentunya harus memaafkan pasangan hidup kita, suami kita, karena pada dasarnya suami kita tetap laki-laki akhir zaman yang terkadang ketika keluar dari rumah godaan begitu beragam, fitnah begitu bertubi-tubi, dan tidak ada obat untuk menyikapi semua ketidakidealan yang ada pada kehidupan kita kecuali adalah kita belajar untuk memaafkan. Hati kita kalau ringan ketika tidak ada nama yang memberatkan pada jiwa kita, hati kita ringan untuk menjemput rahmatnya Allah. Hati kita ringan untuk mensyukuri setiap nikmat. Hati kita pun ringan untuk bersyukur dan ridho kepada setiap ketetapan takdir. Kalau hati kita sudah terlalu berat karena terlalu banyak nama yang kita benci, terlalu banyak nama yang kita ingkari, ketika mereka mengecewakan dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya hati yang berat itulah yang akan menyempitkan pada hati kita dan sulit kita bergerak cepat untuk menjemput rahmatnya Allah. Makanya ibu sudah pernah saya sampaikan bagaimana nama pintu surga itu bukan hanya pintu sholat, nama pintu surga itu bukan hanya puasa, bukan hanya sedekah. Pintu surga itu bukan hanya namanya pintu jihad ataupun pintu taubat ataupun pintu ridho, tapi termasuk salah satu nama pintu surga yaitu adalah pintu memaafkan. Pintu itu dibuat oleh Allah dengan keindahannya, di mana panjangnya 40 tahun perjalanan. Pintu memaafkan tidak ada yang memasukinya kecuali laki-laki dan perempuan yang mereka pernah menemukan ketidakidealan hidup, pernah menemukan sesuatu yang pahit, pernah menemukan duri yang ada pada kehidupan mereka, lalu mereka memaafkan sehingga mereka nanti dipanggil oleh pintu memaafkan. Semoga kita termasuk tahu bagaimana cara meringankan kehidupan kita. Jangan menyimpan nama yang kita benci dan kita ingkari. Hati kita terlalu ringkih, hati kita terlalu rapuh kalau harus membenci orang di sepanjang sisa kehidupan kita. Semoga perjalanan ilmu yang kita datangi, setiap nasihat yang kita dengarkan, setiap reels, setiap TikTok yang kita dengarkan menjadikan kita mudah memaafkan. Maafkan bukan karena dia layak atau tidak layak dimaafkan, tetapi memaafkan karena termasuk self love. Cara kita mencintai diri kita adalah memaafkan dan tidak perlu mengangkut nama orang di dalam sepanjang sisa kehidupan kita. Semoga ibu-ibu begitu mudah untuk memaafkan siapapun yang pernah melukai ibu,
Dan yang paling layak untuk dimaafkan siapa? Yang paling layak untuk dimaafkan itu dua prioritasnya. Maafkan orang tuamu dengan segala keterbatasan, ataupun orang tuamu berbeda ketika pernah mendidik kita waktu mereka muda begini, mendidik kita di waktu tua berbeda. Maafkan. Lalu maafkan suamimu, karena sesungguhnya kita diberikan oleh Allah pasangan hidup yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan 100%, supaya kita hanya bersandar kepada Allah, karena bersandar kepada manusia itu hanya membuat kecewa dan luka pada hati kita terlalu dalam. Makanya kita harus memahami kunci pernikahan itu 50% memadukan antara kecocokan hobi dan aktivitas, 50% sisanya berdamai dengan ketidakcocokan antara kita dan pasangan hidup kita. Semoga kita menjadi orang yang gampang memaafkan. Ibu juga sering meminta maaf kepada suaminya, karena sesungguhnya wanita yang mudah memaafkan, menggunakan kalimat-kalimat yang rendah ketika dia berbicara dengan suaminya, menggunakan intonasi-intonasi yang lembut. Maka itulah ciri khasnya wanita yang akan begitu mudah mendapatkan ridho dari suaminya. Jangan pernah menggunakan intonasi tinggi, jangan pernah menggunakan nada tinggi, ibu. Itu khasnya laki-laki. Kalau ibu menggunakan intonasi tinggi, nadanya tinggi, walaupun ibu niatnya adalah kebaikan, memberikan nasihat, tapi dengan metode yang salah. Jangan salahkan apabila macan bangun dari tidurnya ketika suara yang terdengar itu ternyata menarik perhatian dia untuk memusuhi. Ingat ibu, yang menumbuhkan tumbuhan itu bukan kilat dan halilintar, tapi yang menumbuhkan pohon dan tumbuhan dan menjadikan bumi ini segar, heningnya air hujan ketika turun, bukan kilatnya, bukan gunturnya. Maka maaf, belajarlah untuk merendah dalam bersikap dan bertutur kata di dalam rumah. Jangan sampai ada seorang ibu-ibu ketika dia berbicara di masjid lembut sekali, nyaris tak terdengar suaranya. Bagaimana bu masalahnya? Gitu. Sekali giliran di rumah, maka kilat halilintar, dia itu berkata kepada suaminya. Sekali lagi ya, bukan kilat dan bukan halilintar yang menumbuhkan benih di dalam tanah, tapi yang menumbuhkan benih di dalam tanah adalah suara hening air hujan. Itulah justru yang menumbuhkan. Tolong ibu kalau memakai suara tinggi, ibu justru memakai kelemahan ibu, dan ibu sulit mendapatkan ridho dari suami kalau sudah memakai kalimat-kalimat yang tinggi, intonasi yang tinggi, nada yang tinggi. Walaupun niat ibu adalah kemuliaan dan niat ibu adalah kebaikan, tapi ibu memakai nada tinggi, susah itu nyampe kepada hati seorang suami. Belajarlah untuk meminta maaf, belajarlah untuk memakai nada-nada yang lembut, intonasi-intonasi yang lembut, supaya ibu nanti insya Allah mudah mendapatkan keridhaan dari suaminya. Tapi memakai intonasi yang rendah itu bukan berarti di dalam hati. Ketika suaminya nanya, apa yang kamu mau? Terserah, jangan gitu. Jadi memang betul-betul harus diungkapkan dan disampaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang sehat, hati yang mudah memaafkan. Makanya saya maafkan ibu-ibu semuanya, dengan seluruh kesalahannya saya maafkan, supaya kita ringan menjemput rahmatnya Allah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kesyukuran itu merupakan kunci untuk menghadapi seluruh materialisme pada kehidupan kita. Hari ini kehidupan begitu materialisme, bukan hanya apa yang kita bangun, tapi apa yang kita tonton itu pun menunjukkan sebuah paham materialisme betul-betul sudah melekat dan mendarah daging pada kehidupan. Makanya tontonan yang sering mendapatkan perhatian itu tentang rumahnya fulan, tentang rumahnya artis fulan, dan akhirnya kita dipaksa untuk dekat dengan teras kehidupan rumah orang. Semakin dekat kita dengan kehidupan rumah orang lain, ketika kita mudah untuk mengakses, semakin sulit kita untuk bersyukur. Ibu semakin tahu rumahnya artis itu kamar mandinya begini. Nah, ini yang ketawa-ketawa ini bahaya ini. Rumah artis ini garasinya begini,
rumah artis ini ternyata ruang tamunya begini. Akhirnya terlalu dekat dengan kehidupan orang lain itu menjadikan hati kita sulit bersyukur. Makanya maaf ya, di dalam sunnah kenapa kita kalau masuk ke dalam rumah orang tidak boleh terlalu detail dan tidak boleh terlalu menelisik ke dalam rumah seseorang, karena salah satu hikmahnya supaya kita tidak membandingkan dengan rumah kita. Tapi hari ini apa yang dulu kita pahami dari orang tua kita sering bilang, nak kalau masuk rumahnya orang jangan masuk ke dalam kecuali diizinkan. Hari ini parameternya berubah, kita dipaksa untuk melihat ruang tamunya, kita dipaksa untuk melihat ruang dapurnya, kita dipaksa untuk melihat kamar belakangnya dan semuanya, bahkan kamar mandi yang harusnya menjadi ruang paling private pada kehidupan manusia itu sekarang sudah ada private-nya. Betul atau tidak betul Ibu? Betul. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita, oh gitu ya, saya merasa sudah dekat sekali ini. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya kehilangan rasa syukur dari apa yang kita miliki dan apa yang telah kita dapatkan dari sisi Allah. Makanya Ibu, kurangi melihat. Imam Ibn Rajab itu berkata di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, orang mukmin itu tidak banyak melihat. Jangan melihat kehidupan rumahnya orang, kalau mampu jangan melihat. Karena apa? Nanti hatinya lelah untuk membandingkan. Terlalu banyak melihat, terlalu banyak membandingkan, terlalu banyak melihat, terlalu banyak berkomentar, dan akhirnya menguapkan apa yang telah kita miliki, menghilangkan semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Berapa banyak dari kita ketika melihat dapur kita selalu kita bersyukur, tapi gara-gara kita melihat tontonan di YouTube ada dapurnya orang, maka kita mulai kehilangan rasa syukur pada dapur kita. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya diberitahu oleh ulama besar Imam Rajab, jangan banyak melihat, karena dengan banyak melihat kamu akan membandingkan terlalu banyak, dan kalau sudah membandingkan semua kesyukuran itu pasti bergeser hilang ketika kita sudah terlalu banyak membandingkan. Banyak melihat menimbulkan banyak keinginan, dan kalau sudah terlalu banyak keinginan maka sesungguhnya semakin jauh jarak kebahagiaan yang ada pada hati kita. Jarak antara kebahagiaan dengan kita sebatas pada keinginan yang terlalu banyak yang kita miliki. Kalau kita terlalu banyak keinginan, susah bagi kita untuk bahagia. Dan biasanya banyak keinginan itu ketika kita terlalu banyak melihat kehidupan orang lain. Oleh karenanya, supaya kita menjadi hamba yang bersyukur, dikurangi untuk melihat kehidupan orang lain. Karena bagaimanapun rumah yang besar mungkin cocok untuknya, tapi tidak cocok untuk kita. Karena kalau kita punya rumah besar mungkin kita encok ketika kita mengepel rumah lantainya karena terlalu besar. Iya kan? Kan kita juga tidak tahu. Kalau dia cocok dengan mobil sport mungkin tidak cocok dengan kita. Kayak saya pakai mobil sport, kan Ibu juga akhirnya ngelihat apa sih ini, kan begitu. Semua rezeki itu telah ditentukan kemana perginya, dan itu bukan tanda kemuliaan. Sebagaimana kalau kita tidak memiliki, itu bukan tanda kehinaan. Semoga kita senantiasa memahami perjalanan ilmu harus memiliki keterkaitan dalam kehidupan kita, dan keterkaitan dalam kehidupan kita, ilmu yang kita pelajari semakin menjadikan kita tidak banyak melihat dan mengakses teras kehidupan orang lain dengan apa yang telah dia peroleh dan apa yang dia dapatkan. Insya Allah kita akan mudah bahagia. Bersyukurlah, dan bersyukur itu konkretnya jangan banyak melihat, supaya tidak timbul banyak keinginan, supaya kita mensyukuri apa yang telah kita peroleh dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita dulu Bu mudah bahagia. Lihat orang tua kita dulu, orang tua kita dulu tahun 80-an, tahun 90-an, mereka itu gampang bahagia. Makan di warung sudah bahagia. Mereka tidak perlu hilang-hiling kayak kita, dikit-dikit hilang-hiling gitu. Ayo Pak, healing Pak. Mereka tidak pernah hilang-hiling kemana-mana. Saya mengenal ibu saya jarang sekali diajak rekreasi ke pinggir pantai, jarang sekali oleh bapak.
tapi saya melihat memancar bahagia di dalam wajahnya. Karena memang salah satunya kenapa orang tua kita mudah bahagia, karena orang tua kita memang tidak pernah tahu kehidupan orang lain, akhirnya menjadi tenang pada kehidupan mereka. Kenapa kita susah bahagia, susah tenang? Karena terlalu banyak yang kita lihat memunculkan gunung-gunung keinginan pada kehidupan hati kita. Semoga Allah jaga kita dari banyak melihat. Semoga Allah lindungi kita dari banyak keinginan. Karena dengan kita banyak keinginan, akhirnya menghilangkan rasa syukur pada hati kita. Kalau keinginan-keinginan sederhana tidak apa-apa, Bu. Misalkan saya ingin makan nasi pecel, tidak apa-apa kalau kayak gitu, lumrah. Nanti jangan dikomentari kalau ada temennya, saya ingin makan pecel. No, ini kata Ibnu Rajab ini susah bahagia kayak gini. Ya enggak, ada keinginan yang dimaklumi, ada keinginan yang sudah melampaui batas. Alhamdulillah, kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kajian kita. Kita tentunya faham betul bahwasanya perjalanan itu identik dengan kelelahan, perjalanan itu identik dengan keletihan, dan perjalanan itu identik dengan rasa rindu yang ada pada hati kita. Ibu melakukan perjalanan ke Jepang, maka ibu pasti merasakan lelah, walaupun di Jepang jauh lebih indah daripada Cibubur, ya, jauh lebih indah daripada Bekasi. Tapi walaupun Jepang itu tidak bisa dibandingkan dengan Bekasi, Narogong, apalagi dengan truk-truk sampahnya yang luar biasa mempesona, dengan tetesan-tetesan yang mengalir di belakang truk itu. Tapi ketika kita iya, saya itu kalau pakai minyak wangi dari rumah nggak usah sampai kota wisata, baru 1 kilo di Narogong udah hilang semua minyak wangi saya. Ya, kita lanjutkan. Maka perjalanan kita ke Jepang, walaupun itu perjalanan yang indah, tapi pasti kita lelah. Kita juga merasakan letih pada perjalanan kita ketika kita ke Jepang, dan pasti ada sebuah kerinduan untuk kembali berjumpa dengan rumah yang kita miliki ketika kita membina mahligai rumah tangga bersama dengan sang suami tercinta. Itulah sifat perjalanan. Kalau hanya berpindah dari satu teritorial berpindah kepada teritorial wilayah yang lainnya. Buktikan perkataan saya. Ada orang yang tinggal di Amerika 20 tahun tetap di dalam hatinya pengen balik ke rumah, walaupun dia tahu di rumah kondisinya tidak sebagaimana kondisi ketika dia di Amerika, ketika dia di Qatar, ketika dia di Oman. Dua negara itu indah betul, Bu. Ketika ibu datang ke Oman, negaranya bersih sekali, hampir tidak ada sampah. Di Qatar gitu ya. Maka walaupun kita pergi ke tempat itu, kita tetap merasakan kepenatan, kita merasakan kelelihan, dan kita pasti merasakan kerinduan di dalam hati kita. Tapi beda, kata Imam Ibnu Qayyim, perjalanan manusia menuju surga itu perjalanan yang meletihkan memang, tetapi kelelahan dan keletihannya nanti akan hilang seiring ketika manusia itu sudah mendapatkan surga. Dan perjalanan yang tidak pernah mengenal kata ingin kembali itu perjalanan ke surga. Makanya kata Rasulullah, setiap orang kalau sudah masuk surga ketika meninggal dunia pada masa awalnya, maka sesungguhnya dia tidak ingin balik kecuali satu, orang yang mati syahid. Selain orang yang mati syahid tidak ada yang ingin kembali ke dunia. Karena perjalanan ke surga kalau sudah dimulai, dan ketika manusianya mendapatkan kenikmatan husnul khatimah, kelapangan dalam kubur, perjalanan ke surga itu kalau sudah dimulai tidak ada yang ingin balik ke dunia. Dia tidak ingin balik ke Narogong, dia tidak ingin balik ke Bekasi, dia tidak ingin balik ke Cibubur. Kenapa? Karena perjalanan ke surga itu perjalanan yang tidak mengenal arti kembali kepada kehidupan di dunia. Inilah yang menjadikan kita akhirnya mengetahui kita masing-masing itu sedang berjalan menuju kepada Allah dan sedang berjalan kepada kampung akhirat kita. Kalau ibu ada yang umurnya 50 tahun, berarti sudah 50 tahun ibu berjalan menuju kepada Allah, dan bisa jadi sebentar lagi ibu akan menemukan garis finishnya.
Kalau ada di antara kita yang berjalan kepada Allah umurnya sudah 60 tahun, berarti 60 tahun kamu sudah berjalan menuju kepada Allah. Makanya itulah yang dikatakan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu ulama, seorang laki-laki ulama besar. Beliau pernah bertemu dengan seorang yang tua, lalu ditanya, kam umruka, berapa umurmu? Maka orang tua itu berkata, situna sanatan, saya umurnya 60 tahun. Lalu Fudail bin Iyad memberikan sebuah respon, kalimat yang membawa sebuah insight dan perspektif indah. Fudail bin Iyad lalu mengatakan, Masya Allah, tasiru situna sanatan ilallah, maka kamu telah berjalan 60 tahun menuju kepada Allah, dan sebentar lagi perjalanan itu akan menemukan garis finishnya. Kita sekarang kalau melihat umur, jangan hanya dilihat pada angkanya. Saya 45, ibu ada yang 46, ada yang 50. Kita ini berjalan menuju kepada Allah, dan perjalanan kita dengan angka deret yang sudah kita lewati semakin mendekatkan kita dengan pertemuan kita kepada Allah. Lah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Maka siapapun yang berjalan menuju kepada Allah, tetapi dia tahu perjalanan ini menuju kepada surganya, dia mungkin merasakan lelah, letih, sabar menghadapi suami, letih ketika mendidik anak dan menemani anak kita setiap waktunya. Semua kelelahan dan keletihan itu akan hilang. Tidak usah nunggu di surga, tepat ketika di atas keranda saja dia sudah dalam kondisi tenang ketika dia ingin segera untuk berjumpa dengan liang lahatnya. Kenapa? Semua kepenatan yang dirasakan manusia ketika dia berjalan kepada Allah, kepenatan itu tidak abadi, kepenatan itu hilang seketika, tepat ketika dia meninggal dunia. Makanya ketika ada seseorang meninggal dunia, ditaruh dia di atas keranda, dipikul sama 4 orang, maka dia berteriak di dalam kerandanya, cuma teriakannya tidak mampu kita dengar oleh telinga kita dan pendengaran kita. Apa teriakannya? Teriakannya adalah dia mengatakan bahwasanya segerakanlah supaya aku berjumpa cepat dengan liang lahatku. Karena apa? Itulah perjalanan ketika manusia menuju kepada surga. Perjalanan itu menjadikan dia ingin bergegas. Tepat ketika mati, semua kelelahannya tidak ada lagi yang dirasakan ketika dia berjalan menuju kepada Allah. Sama pula ketika manusia nanti dibangkitkan di akhirat, dikumpulkan di padang mahsyar dengan kondisi yang sebanyak ini, maka manusia pun nanti akan Allah perlihatkan bagaimana nikmatnya surga dan bagaimana pedihnya neraka. Ada 2 orang yang dipanggil oleh Allah. Keterangan ini ada dalam hadis riwayat Muslim. Ada 2 orang yang dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah, lalu 2 orang ini disaksikan seluruh manusia dari semenjak Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir. Lalu 2 manusia ini memiliki 2 nasib yang berbeda. Yang satu penduduk neraka, yang satu penduduk surga. Maka Allah lalu katakan kepada penduduk neraka ini, mungkin dia pengen ngaji, Bu, kelihatannya betina ini ya. Sudah, fokus lagi ke saya. Saya tahu, saya enggak, insya Allah saya masih ingat kali ini. Jadi ada orang yang mereka menjadi penduduk neraka yang hidupnya itu penuh kenikmatan, jarang kecewa, jarang sakit, dan jarang mendapatkan kondisi-kondisi yang menyakitkan pada hidupnya. Dia orang yang paling bahagia ketika hidup di dunia, paling puas dengan materi, nafsu, syahwatnya. Tapi ujungnya pahit ketika dia menjadi penduduk neraka, dipanggil oleh Allah. Lalu yang kedua, orang yang paling sengsara hidupnya, paling luar biasa ketika dia melakukan ketaatan, paling berat ketika dia menjalankan ibadah dia kepada Allah, tapi dia menjadi penduduk surga. Ketika dua-duanya dipanggil oleh Allah, Allah ingin perlihatkan kepada setiap manusia yang saat itu berkumpul di padang mahsyar
bagaimana sih gambaran neraka yang akan didatangi dan bagaimana gambaran surga yang akan didatangi. Maka pada saat itu dipanggillah penduduk neraka dulu, lalu dikatakan oleh Allah kepadanya di dalam persidangan, kamu adalah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, dari kecil dimanja, gede foya-foya, tua kaya raya, mati masuk neraka. Mati masuk neraka, Bu, hadisnya begitu, jangan dibuat sendiri. Maka ketika akhirnya dia itu menyadari bahwasanya dia adalah penduduk dia menyadari bahwasanya dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, maka dia mengatakan iya. Lalu Allah mengatakan, tapi kamu penduduk neraka. Allah ambil, Allah cabut, Allah celupkan ke neraka, yang dalamnya kalau ada batu dilemparkan, tidaklah batu itu menyentuh kepada dasar dari neraka kecuali melewati 70 tahun hitungan perjalanan waktu akhirat. Maka dia dicelup oleh Allah, celupan, fayasbaghu finnari sabqatan, dicelupkan dia ke dalam neraka satu celupan saja, lalu langsung dicabut oleh Allah, karena ini percobaan, tester. Diletakkan itu di depan Allah, dan Allah pingin untuk memberitahukan kepada setiap orang yang dulunya meremehkan neraka ketika mereka hidup, ditaruh lagi oleh Allah dalam kondisi dia kesakitan. Lalu Allah tanya, kamu orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, apapun kamu peroleh, apapun kamu dapatkan, jarang aku uji kamu dalam kehidupan di dunia, tetapi kamu kufur kepada apa yang aku berikan kepadamu. Aku baru saja celupkan kamu ke dalam neraka, satu celupan saja, padahal nanti kamu akan kekal di dalam neraka itu. Lalu Allah menutup dengan sebuah closing statement dengan pertanyaan, hal marorta min nikmatin, apakah masih kerasa semua nikmatnya kamu bermaksiat, tidur yang panjang, malas-malesan, syahwat yang kamu perturutkan, masih tersisa enggak setelah aku celup kamu ke dalam neraka? Maka orang itu lalu berkata, ma marartu min nikmatin qattun, ya Allah, saya tidak ngerti arti nikmat itu apa, karena dari ujung rambutnya sampai ujung jempolnya merasakan sakit yang luar biasa. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan lewat dialog ini, kenikmatan yang didapatkan dari syahwat, sebanyak apapun kamu pernah menikmati dan mencicipi kenikmatan syahwat itu, satu celupan neraka menghapuskan jutaan kenikmatan dalam perkara dosa dan maksiat. Dan orang-orang kafir, orang yang berlaku dosa besar, terbelalak matanya ketika mendengar dialog itu. Masih tersisa satu, Bu, tersisa satu. Lalu Allah mendapati orang ini adalah orang yang paling sengsara hidupnya, dibuli, dimusuhi, kesabarannya tiada akhir, doanya tidak pernah berhenti kepada Allah, tapi tetap mendapatkan bala, ujian demi ujian dia dapatkan. Seakan-akan ujian itu bagaikan gelombang di atas gelombang. Maka Allah lalu memasukkan dia ke dalam surga, diambil oleh Allah, dimasukkanlah dia ke dalam surga, tapi baru dicelup dan belum kekal di dalam surga itu. Dia dicelup sebentar, fayasbaghu fil jannah sabqatan, dia dicelupkan ke dalam surga satu celupan tok, padahal dia nanti kekal di dalam surga itu. Diletakkan oleh Allah, terjadilah dialog dengan Allah. Kamu adalah orang yang paling sengsara ketika dulu taat, mungkin panas ketika kamu memakai hijab, mungkin air matamu tidak pernah mengering ketika kamu mendapatkan cobaan pada keluargamu, mungkin kamu merasakan sakit dengan penyakit yang aku timpakan kepada dirimu, mungkin kamu mendapatkan permusuhan ketika kamu menjalankan ketaatan kepada diriku. Kata Allah, semua ujian itu berkumpul pada diri orang ini, tapi kamu baru saja aku celupkan ke dalam surga, satu celupan tok, padahal nanti kamu kekal di dalam surga. Lalu Allah menutup dengan closing statement dalam sebuah pertanyaan, hal mararta min bu'sin syai'a, masih tersisa enggak kepenatan, kelelahan, kepedihan, tengesin air mata, doamu yang panjang, begadangmu,
dan semua itu setelah aku celupkan ke dalam neraka, setelah aku celupkan kamu ke dalam surga. Maka seketika orang itu berkata sembari tersenyum, dan tidak pernah sesumringah itu wajahnya di dalam kehidupan, dia tersenyum dan berkata, ya Allah, setelah engkau celupkan aku ke dalam surga, aku tidak mengerti apa arti penderitaan dalam kehidupan, karena yang aku rasakan adalah kebahagiaan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa yang Allah ingin sampaikan dalam hadis ini? Seakan-akan ibu, satu celupan surga itu menghapuskan jutaan air mata yang pernah ibu teteskan ketika mikir anak, ketika mikir suami, ketika pengen menasihatinya, ketika pengen membimbingnya menuju ke surga. Itu pola yang akan menghapuskan kepedihan kita kalau ada anak seseorang dalam kondisi berkebutuhan khusus, sampai akhirnya barang-barang di rumah pecah ketika dipecahkan oleh anaknya, ketika mungkin anaknya berkebutuhan khusus. Semua itu akan hilang. Kesedihan yang pernah dirasakan seorang ibu kehilangan anaknya, ketika sepanjang sisa hidupnya harus menahan rindu ketika anaknya berkalang tanah, semuanya itu dicelup oleh Allah dengan celupan di surga. Satu celupan tok hilang, bu. Seakan-akan kepenatan dan kelelahan ketika menuju surga itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu celupan saja, padahal dia nanti kekal di dalam surga. Itulah yang menjadikan kita harus selalu ingat, hidup itu perlu motivasi. Apa motivasi ibu untuk berbuat baik kepada suami? Ingat surga. Apa kekuatan ibu untuk menghadapi anak yang hari ini ibu mendapati anak itu naik turun ketika diajak kepada ketaatan? Ingat surga. Apa kekuatan kita untuk menghadapi orang yang ternyata tidak semua orang itu suka sama kita, bu? Gak bisa kita ngarepin orang itu semua tuh tersenyum sama kita, gak bisa. Apa motivasi dan kekuatan kita untuk menghadapi itu semuanya? Ingat surga. Karena perjalanan ke surga itu perjalanan yang melelahkan, tapi kelelahannya pasti hilang. Perjalanan maksiat itu lelah, tapi sesungguhnya kepedihannya akan datang. Semoga kita dalam sisa kehidupan yang kita jalani, dengan uban yang sudah mulai ada di rambut kita, keriput yang sudah mulai ada, sudah bu, kalau keriput, uban tidak usah dilawan, itu seleksi alam. Maka semoga untuk mengingatkan kita, kenapa Allah berikan kita keriput, kenapa dijadikan kulit manusia ketika sudah dalam kondisi sepuh tidak sama dengan kondisi kulitnya ketika masih muda, supaya orang itu ingat memang kehidupan di dunia itu ada expirednya, supaya kita paham bahwasanya perjalanan kita akan dimulai menuju kepada kehidupan kelak, menuju kepada surga. Semoga Allah senantiasa menghangatkan kembali arti surga pada kehidupan kita. Janganlah kita memaknai kehidupan kita itu hanya sekedar fikih. Saya nanti sholat duhurnya berapa, nanti saya sholat asarnya berapa, nanti saya sedekahnya berapa. Jangan hanya memahami ibadah kita kepada Allah hanya pada urusan fikih. Hadirkan surga, hadirkan surga di pikiran kita, supaya memberikan kekuatan, karena tidak ada masalah yang sedang ibu rasakan kecuali yang menyembuhkan masalah itu ya ibu sendiri. Salah satunya ketika mengingat surga pada perjalanan hidup kita. Semoga Allah berikan kita selalu mengingat surga pada perjalanan hidup kita. Amin insyaallah. Sekarang mari kita lanjutkan. Salah satu anak tangga yang harus kita pahami ketika kita berjalan mengarah kepada kehidupan surga, yaitu adalah bagaimana ketika kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita pada setiap perkara-perkara kebaikan yang mereka bisa dapatkan ketika kita mendoakan mereka. Saya kemarin sudah menyampaikan ini cukup panjang. Jadi salah satu sifat penghuni surga itu apa? Kalau dia berdoa, dia tidak hanya berdoa untuk dirinya, tapi dia berdoa kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk mendapatkan kebaikan dari apa yang dia doakan dari saudaranya. Karena siapapun yang mendoakan saudaranya untuk mendapatkan kebaikan, sebenarnya kebaikan itu pun mengarah kepadanya. Kebaikan itu pun mengarah kepadanya,
di mana yang mengaminkan itu adalah para malaikat kepada setiap orang yang mendoakan saudaranya. Makanya saya ingatkan kembali lagi sedikit ya sebelum kita lanjutkan materi yang baru. Makanya dulu orang-orang solih terdahulu, kalau mereka memiliki sebuah keinginan, maka caranya mereka itu unik. Mereka memiliki metode bagaimana cara supaya mereka mendapatkan sesuatu kebaikan yang mereka ingin minta kepada Allah. Contoh, kalau mereka merasa ada hutang yang segera ingin mereka bayar, maka yang dilakukan oleh orang-orang solih terdahulu adalah mereka mendoakan teman-temannya. Ya Allah, saya mendoakan fulan, saya mendoakan fulan, saya mendoakan fulan, supaya mereka bisa membayar hutang. Kenapa mereka justru mendahulukan untuk mendoakan teman-temannya? Cuma satu, Bu, karena mereka tahu kalau mereka mendoakan teman dulu, maka doanya itu diaminkan malaikat untuknya, dan kebaikan itu pun diarahkan oleh Allah kepadanya dan didorong oleh para malaikat. Makanya ketika ibu misalnya ingin mendapatkan anaknya solih, terkadang bukan hanya fokus kita meminta anak kita solih, tapi doakan, ya Allah, semoga ibu fulana, semoga teman saya fulana, semoga teman saya fulana itu anaknya solih, anaknya taat. Ketika ibu sedang mendoakan orang lain, dan Allah paling senang amalan yang memberi manfaat kepada orang lain, maka pada saat itu para malaikat berjejer untuk mengaminkan doa itu kepada kita dan mengarahkan kebaikan bukan hanya kepada orang yang kita doakan, tapi membelokkan kebaikan juga kepada kita selaku orang yang berdoa. Makanya mungkin kalau ibu merasa, kok saya selama ini kalau berdoa belum mustajab, Ustaz. Mungkin belum mustajabnya doa kita selama ini kepada Allah karena kita sering mendoakan langsung untuk diri kita, tapi jarang kita menggunakan satu metode mendoakan orang lain dulu untuk mendapatkan kebaikan dari apa yang kita inginkan, tanpa kita sadari kalau kita melakukan itu para malaikat berjejer mengaminkan doa kita. Coba deh kita melakukan itu. Jadi kalau kita merasa, ya Allah, semoga suami saya bisa keluar dari tempat pekerjaan yang di dalamnya ada banyak yang haram, tapi ibu merasa, lu kok selama ini saya sudah berdoa 2-3 tahun tapi suami saya pun belum mendapatkan pengganti pekerjaan yang lebih baik. Mungkin caranya, ayo kita ubah metodenya, kita mendoakan orang lain. Nah, saya mendoakan fulan, semoga suaminya diberikan pekerjaan yang halal. Semakin banyak ibu mendoakan orang lain dengan kebaikan yang ibu ingin dapatkan, kebaikan itu untuk diri ibu, semakin cepat kebaikan itu Allah wujudkan dan Allah realisasikan untuk kita. Dan itulah para ulama dulu. Ada salah satu ulama, saya lupa namanya, dia itu pingin supaya anaknya jadi ulama, Bu. Saya qadarullah lupa nama ulamanya. Maka ketika dia ingin mendapatkan anaknya jadi ulama, tidaklah dia sebagai seorang bapak melewati satu hari kecuali dia itu selalu berdoanya begini, ya Allah, jadikanlah anaknya fulan ini, 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 jadikan mereka anak-anaknya itu ulama. Dan itu selalu dia doakan setiap harinya, dan Allah istijabah. Allah menjadikan anaknya itu akhirnya menjadi ulama. Dan ketika beliau ditanya, apa yang menjadi salah satu hikmah yang menjadi rahasia anakmu menjadi ulama, dia berkata, karena aku rajin mendoakan anak-anak temanku untuk menjadi ulama, Allah kabulkan permintaanku untuk teman-temanku dengan Allah memberikan itu kepada anakku. Jadi ini termasuk salah satu di antara perkara yang Allah kabulkan. Mungkin ibu bertanya, ya sebelum ibu nanti bertanya saya jawab dulu ya. Kok bisa, Ustadz? Kenapa kita kalau mendoakan orang lain itu ternyata lebih mustajab ketika kita daripada kita langsung mendoakan kepada diri kita terus? Kata para ulama begini, kalau kita sudah mendoakan orang lain, maka pada dasarnya manfaatnya dirasakan sama orang lain. Allah itu paling seneng kalau ada satu amal yang dilakukan seorang hamba, amal itu dirasakan manfaatnya orang lain. Makanya Allah lebih berkahi apabila ada satu amal di mana amal itu
memberikan manfaat kepada orang lain. Kenapa membantu satu saudara kita di luar masjid, kalau kita membantunya pada satu urusan selama 1 hari, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada kita itikaf di masjid Nabi selama 1 bulan. Padahal kita paham, Bu, itikaf di masjid Nabi itu berat, sulit, mahal, dan tentunya banyak kita memberikan pengorbanan. Tapi ternyata itikaf selama 1 bulan itu kalah dibandingkan dengan orang yang membantu saudaranya selama 1 hari. Kenapa membantu satu saudara itu lebih dicintai oleh Allah? Karena manfaatnya dirasakan orang lain. Kalau kita itikaf, manfaatnya hanya dirasakan oleh diri kita pribadi. Itu pula kenapa kita kalau pingin berdoa, pingin mustajab, lalu doa itu dieksekusi oleh Allah untuk dirimu, doakan orang lain. Dan itu salah satu sifat penghuni surga. Penghuni surga itu tidak pernah pelit untuk mendoakan orang lain. Kita tidak bersifat ananiyah. Ananiyah itu apa? Egosentris. Jadi kalau berdoa, doa untuk diri kita sendiri. Makanya kita berdoa setiap waktunya. Kita berdoa untuk orang lain. Pasti kebaikannya akan mengarah kepada kehidupan kita ketika kita banyak mendoakan orang lain. Ibu lagi bertengkar dengan suaminya. Lah ibu merasakan, saya pingin deh rukun, jarang bertengkar. Doakan orang lain. Ya Allah, semoga keluarga fulan itu rukun, bahagia. Semoga keluarga itu, tetangga itu yang sering sekali kalau lagi bertengkar suaranya nyampe ke rumah ini, ya Allah, semoga dia tenang, dia bahagia, dia rukun. Maka semakin kita mendoakan orang lain, semakin besar Allah mengijabah dan Allah mengabulkan doa itu untuk kita. Masya Allah ya. Berbagi membuatmu beruntung. Memperhatikan orang lain, menyertakan nama orang lain, itu menjadikan kita akhirnya diberikan oleh Allah banyak keutamaan dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, sudah seberapa besar kamu mendoakan orang lain? Tidak usah dijawab, Bu, saya takutnya mengecewakan jawabannya. Dan termasuk yang harus selalu kita doakan siapa? Guru-guru kita. Ini termasuk yang harus kita doakan. Semoga diberikan keikhlasan, diberikan kesehatan, diberikan ketulusan di dalam hatinya supaya bisa menyampaikan kalimat Allah datang dari hatinya. Dan ibu, hari ini kita semuanya, saya termasuk yang selalu mendoakan guru saya. Yang selalu saya doakan untuk guru saya itu selalu satu, semoga setiap guru saya selalu dalam kondisi ikhlas. Kenapa? Karena yang kita butuhkan bukan hanya ilmu yang banyak, tapi ilmu yang berbalut dengan keikhlasan. Karena apa yang datang dari hati tembus kepada hati. Apa yang datang bukan datang dari hati tidak akan sampai kepada hati. Dan apa yang nyampe kepada hati itu adalah datang dengan keikhlasan. Ya. Apakah ibu-ibu sudah mendoakan gurunya? Tidak usah dijawab. Insya Allah masing-masing menjawab pribadi-pribadi masing-masing. Kita pahami itu. Sekarang mari kita buka halaman yang ke-50. Orang yang ingin diselamatkan dari api neraka. Man qala hina yusbihu Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka a'taqallahu rub'ahu minan nar faman qalaha marrataini a'taqallahu nisfahu wa man qalaha salasan a'taqallahu salasata arba'ihi fa in qalaha arba'an a'taqallahu minan nar. Rasulullah di dalam satu riwayat yang diriwayatkan dari Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh bin Baz mengatakan, barang siapa orang yang beriman ketika dia memasuki waktu pagi ataupun sore lalu dia mengucapkan sebuah zikir, saya yakin insya Allah zikir ini ibu sering baca, yaitu adalah zikir ketika mengucapkan Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika
ketika ada seorang mukmin dan seorang mukminah, ketika mereka mengucapkan doa ini yang artinya, ya Allah, aku memasuki waktu pagi dengan menyatakan bahwasanya aku bersaksi kepadamu, bahwasanya aku bersaksi para malaikat yang memikul arsy-Mu dan seluruh malaikat-malaikatmu dan seluruh makhluk ciptaanmu, bahwasanya engkau adalah zat yang berhak disembah dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali adalah engkau satu-satunya, tidak ada sekutu bagimu, dan Muhammad adalah hambamu dan utusanmu, kata Rasulullah. Siapapun yang mengucapkan ini dengan hati yang ikhlas, merenungi maknanya, bahwasanya kita betul-betul memurnikan apa yang kita ucapkan dalam ibadah kita dan hidup kita hanya kepada Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya siapapun yang mengucapkan itu sekali, Allah menyelamatkan dirinya dari 1/4 api neraka kalau dia mengucapkannya 1 kali. Kalau dia mengucapkannya 2 kali, maka Allah akan menyelamatkan setengah dirinya dari api neraka. Jadi setengah dirinya diselamatkan dari api neraka. Kalau dia mengucapkannya 3 kali, Allah akan menyelamatkan 3/4 dirinya dari api neraka. Dan kalau dia mengucapkan 4 kali, Allah akan membebaskan seluruh dirinya dari api neraka. Sekarang kita sudah tahu hadis ini. Mari kita bedah poin per poin yang ada pada hadis ini. Yang pertama, Ibu, poin yang pertama, mengucapkan dzikir ini, saya yakin bahwasanya dzikir ini adalah dzikir yang insya Allah Ibu lazimi. Tapi mengucapkan dzikir ini tidak secara serta-merta dia akan dicintai oleh Allah, sampai betul-betul dia memenuhi setiap konsekuensi yang ada pada dzikir ini. Karena berapa banyak yang mengucapkan dzikir ini tetapi kosong maknanya. Berapa banyak orang yang berzikir kayak orang mabuk, dia berzikir tapi tidak mengetahui maknanya. Sebagaimana berapa banyak orang yang sholat tetapi sebagaimana orang yang mabuk, apa yang diucapkan tidak diketahui maknanya dan dia tidak pernah merealisasikan bagaimana konsekuensi dari setiap ucapan ketika dia sholat. Kalau ada orang, kenapa orang sholat tidak boleh mabuk? Karena dia tidak ngerti apa yang diucapkan. Sama, hari ini banyak manusia, kalau mereka berdoa, kalau mereka berzikir, mereka jauh panggang dari apinya, mendapatkan keutamaan dari zikirnya dan doanya. Kenapa? Dia tidak mengetahui maknanya dan tidak memenuhi setiap konsekuensi pada setiap zikirnya. Makanya mengucapkan zikir ini harus dengan akidah. Zikir itu bukan hanya sekedar urusan fikih, tapi zikir itu merupakan sebuah bagian dari akidah kita. Makanya ketika kita berzikir, Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika, ketika kita mengucapkan zikir ini, hati kita, hidup kita memang betul-betul tidak berbuat syirik kepada Allah. Ketika manusia betul-betul dia berzikir, dihadirkan hatinya, dihadirkan pikirannya untuk merenungi setiap makna dari apa yang dia ucapkan ketika dia mengucapkan dzikir pagi, orang inilah yang nanti akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka kalau dia betul-betul memenuhi setiap konsekuensi yang ada pada kalimat dzikirnya. Jadi Ibu, mulai besok pagi ketika kita mengucapkan doa ini, kita betul-betul hadirkan hati kita. Ya Allah, saya bersaksi Engkau adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali adalah Engkau, Muhammad adalah utusanmu, dan sesungguhnya saya beriman kepada para malaikat. Itu betul-betul kita hadirkan, kita cek dan kita periksa, tidak ada kesyirikan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya itulah yang akan dibebaskan oleh Allah seluruh dirinya dari api neraka kalau mengucapkan dzikir ini 4 kali dalam 1 hari, 4 kali setiap pagi harinya. Karena apa, Bu? Ucapan dzikir itu belum tentu memberikan kepada kita keutamaan sampai betul-betul kita merealisasikan dari konsekuensi dari dzikir yang kita ucapkan. Contoh, Ibu, kita kalau mengucapkan sesuatu tanpa mengerti maknanya dan tidak siap dengan konsekuensinya, kalimat yang diucapkan itu tidak pernah bermakna. Ibu misalkan ngelindur, ngomong macam-macam, tapi Ibu ketika ngomong tidak beraturan,
dan konteksnya kita tidak tahu ketika ngomong itu. Orang di sekitar ibu tidak akan pernah menganggap omongan itu, karena omongan itu datang dalam kondisi tidak sadar. Sama pula orang dzikir, maaf hari ini banyak sekali orang yang dzikir ibu, ketika mereka berzikir hanya bergerak lisannya, tapi hatinya tidak dihadirkan pada saat ketika dia mengucapkan dzikir itu. Atau bisa jadi dia berzikir tapi hidupnya masih melakukan kesyirikan yang berlawanan dengan dzikir yang sedang dia ucapkan. Maka akhirnya di situ kita mendapatkan, kalau dzikirnya kita masih sebagaimana orang mabuk, maaf, dzikir kita tidak pernah bermakna di sisi Allah dan tidak pernah memberikan keutamaan sebesar kelalaian kita terhadap dzikir yang kita ucapkan. Makanya saya sering berkata dalam kajian-kajian kitab yang saya bahas tentang al-letter to Allah, dzikir itu senjata kita, tapi senjata itu kan tergantung kita. Kalau dzikir dan doa itu senjata orang yang beriman, bahwasanya senjata orang beriman itu dzikir dan doa, karena sebagian dari dzikir itu doa. Senjata itu kan ada 3 komponen. Lihat dulu siapa yang megang senjata. Yang kedua, lihat dulu senjatanya tajam atau tidak tajam. Yang ketiga, lihat antara senjata itu dengan objek yang ingin dihancurkan oleh senjata itu ada penghalangnya ataukah tidak. Baru senjata itu efektif. Contoh, golok itu senjata, tapi golok itu ketika akan memecahkan kelapa, lihat dulu siapa yang memakai golok itu. Kalau yang memakai golok itu adalah anak saya, misalkan Basim yang umurnya baru 4 tahun, mungkin dia tidak akan bisa membuka golok itu. Kenapa? Nggak ada keyakinan dia kepada golok, kekuatan dia kepada golok tidak sebanding. Kalau yang kedua, setelah melihat orangnya, yang kita lihat itu goloknya tajam atau tidak tajam. Kalau goloknya tidak tajam, sampai setengah jam pun kita tidak akan bisa membuka kelapa. Yang ketiga, ada penghalang atau tidak antara kelapa dengan golok. Kalau ternyata ini kelapa, di sininya ada besi, ya mungkin sampai 2 jam juga nggak akan pecah kelapanya. Kenapa? Terhalang oleh besi. Sama bu, kita berzikir ada 3 komponen. Kitanya sebagai orang yang berzikir. Yang kedua, yaitu dzikirnya sunnah atau tidak sunnah, ada dalilnya ataukah tidak. Itu yang kedua, senjata dzikir dan doanya itu harus betul-betul kuat secara dalil. Yang ketiga, tidak ada penghalang antara kita dengan sesuatu yang kita dzikirkan ketika kita minta sama Allah. Dan penghalangnya itu apa? Bisa jadi dosamu, maksiatmu, syirikmu, dan itu yang biasanya menghalangi doa kita menjadi efektif. Makanya kalau kita dzikir pagi, 3 komponen ini harus kita pahami sebagaimana memahami golok. Saya harus yakin. Makanya saya pernah ditanya, Ustadz, gimana kalau dzikir pagi sambil lalu lalang? Sambil saya masak nasi goreng, teri dan pete, enak itu insya Allah. Telurnya setengah matang, insya Allah. Sambil lalu lalang. Maka kalau kita jawab ada 2. Kalau jawab secara fikih, tidak ada masalah. Kalau kita jawab secara fikih. Tapi kalau kita dijawab dari sisi khusyuk, itu tidak khusyuk. Makanya lebih baik kita selesaikan dulu semua urusan anak kita, sampai anak kita nanti selesai dan mereka pergi ke sekolah, suami kita sudah pergi, duduk. Lalu kita asah hati kita dulu sebagai orang yang memegang senjata. Dzikir ini senjata. Yang memegangnya kita, yang menjadi objeknya apa yang ada di dalam dzikir itu untuk mendapatkan diri kita dibebaskan dari api neraka. Dan 3 komponen ini harus hadir. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami. Yang pertama, ketika kita mendapatkan hadis riwayat Abu Dawud ini, sampai Nabi mengatakan dalam sebuah janji, siapapun yang mengucapkan dzikir ini di waktu pagi 4 kali dibebaskan dari api neraka, maka itu tidak akan bisa didapatkan siapapun sampai dia betul-betul khusyuk ketika mengucapkan dzikir ini dan betul-betul tidak ada kesyirikan dalam perjalanan hidup. Makanya ibu, saya nyampaikan, siapapun di antara ibu-ibu, orang yang ibu kenal masih ada kesyirikan, lepaskan sebelum datangnya hari kematian, ketika kesyirikan itu akan menjadikan kita berat dan merasakan sakit di atas kesakitan ketika orang meninggal dunia dalam kondisi membawa kesyirikan.
Mungkin saya pernah ceritakan di sini Ibu, ada salah satu jamaah pernah datang kepada kami malam-malam, memaksa untuk datang. Padahal besok pagi saya sudah ada penerbangan ke tempat lain, tapi beliau maksa banget. Saat itu saya mengatakan, ya silahkan Pak Ibu kalau mau datang, tapi saya nggak bisa menemuin lama, pagi hari saya ada penerbangan. Tidak apa-apa Ustaz. Beliau datang, lalu beliau menceritakan, Ustaz, saya punya kakek sudah dalam kondisi sakaratul maut, tapi tidak kunjung meninggal dunia, dan kami merasakan seakan-akan kakek kami bercerita, sakit banget yang aku rasakan ini, cuma tidak bisa mengatakan. Saya lalu merespon dan bertanya, Ibu yakin, Bapak yakin itu sakaratul maut? Jangan-jangan bukan sakaratul maut. Sudah berapa hari kondisi itu berjalan? 3 hari. Yakin itu sakaratul maut? Ibunya orang yang sering ngaji ngomong, iya Ustaz, insya Allah itu sakaratul maut, berdasarkan apa yang pernah saya dengar dari keterangan Ustaz. Saya tanya, apa kondisi parameternya sakaratul maut Bu? Kakinya sudah kaku, sebagian tubuhnya yang bagian bawah sudah betul-betul dingin, matanya sering melihat ke atas, suara nafasnya sudah bersatu dengan suara tenggorokan. Saya kaget, loh itu memang sakaratul maut. Sudah berapa hari kayak gitu? 3 hari Bu, 3 hari. Mungkin Ustadz bisa mengecek, saya nggak bisa malam ini Bu, saya ada safar sampai sekitar 5 harian. Sudah begini aja, saya nanti minta sahabat saya untuk datang melihat kondisi kakeknya Bapak dan Ibu. Oke, pagi beliau pamit, paginya saya safar, terus setelah itu siang saya mengontak teman saya, mengecek bagaimana hasilnya ketika beliau, saya minta amanah untuk mendatangi rumah itu di waktu pagi. Teman saya cerita, saya udah datang Ustaz gitu. Iya, dan memang betul kondisinya memang dalam kondisi sakaratul maut. Wah bener Ustaz? Iya, 3 hari. Iya 3 hari. Lalu ketika saya melihatnya, saya tanya sama keluarga, Bapak melakukan ritual-ritual khusus yang ibu-ibu dan bapak ketahui, yang mungkin perlu saya tahu ceritanya dan kisahnya? Keluarlah satu cerita. Ternyata kakeknya memiliki barang-barang yang dikultuskan, dikeramatkan di satu kamar. Kamar itu tidak boleh setiap orang masuk. Lalu akhirnya teman saya ini meminta izin, boleh nggak saya memasuki kamar itu? Bisa jadi beratnya sakaratul maut yang dirasakan oleh sang kakek ada hubungannya dengan ritual-ritual itu. Dan betul, masuk itu termasuk banyak barang-barang yang dikeramatkan, yang bisa jadi menjurus kepada perkara kesyirikan. Akhirnya dikumpulkan barang-barang itu, lalu diruqyah. Tidak lama setelah itu akhirnya beliau meninggal dunia, dan tidak satupun kalimat Allah keluar dari lisannya. Itulah yang menjadikan kita memahami apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah melihat ada seorang sahabat pakai gelang. Gelang itu dipercaya mendatangkan kekuatan. Yang paling kita respon adalah ketika Nabi bersabda, inzaha wa in mutta ala dzalika maaflah tak abada. Lepas itu. Kalau kamu mati dalam kondisi masih memakai barang yang kamu keramatkan ini, kamu matinya tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Lalu sahabat itu langsung dilepas, dibuang. Hari ini Bu, Masya Allah ya, saya cukup sedih ketika mendekati pemilu. Banyak sekali orang yang mungkin ada kaitannya dengan caleg yang datang ke dukun ya, dan ini termasuk salah satu hal yang hal yang kita khawatirkan bisa menjerumuskan seseorang di dalam kesyirikan.
Makanya akhirnya disitulah kita kembali kepada poin yang pertama, zikirmu tidak akan memberikan proteksi apapun kepada dirimu sampai betul-betul kamu memenuhi setiap konsekuensi dari zikirnya. Dan ibu kalau perhatikan zikir pagi yang sesuai dengan sunnah, ibu perhatikan zikir itu semuanya mengarah kepada satu message, semuanya mengarah kepada satu pesan dari Allah, kamu jangan berbuat syirik dan esakan Allah dalam setiap hidupmu dan ibadahmu. Itu message-nya dalam setiap zikir yang kita baca. Makanya akhirnya jangan sampai zikirnya kita di waktu pagi itu bertentangan dengan apa yang kita perbuat. Zikir itu tapi siangnya melakukan kesyirikan, tidak ada faedahnya zikir yang diucapkan. Karena apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu sampai berbuat syirik, maka Allah menghapuskan seluruh apapun yang telah kamu lakukan dan kamu pasti menjadi orang yang merugi. Makanya memastikan diri kita tidak melakukan kesyirikan itu penting. Ya, apapun itu. Maaf ya, hari ini banyak orang yang melakukan kesyirikan tertipu gara-gara kesyirikan itu sudah diubah namanya. Lalu banyak orang terkecoh, lalu banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan itu tanpa mereka sadari mereka tertipu dengan penamaannya yang tampak islami tetapi pada dasarnya itu adalah perilaku kesyirikan. Contoh, saya pernah baca di surat kabar di bagian akhir, di situ ditulisi, ini jauh tahun 2015an 2014 saya membaca itu iklan di belakang surat kabar, ruqyah sunnah, meliputi pelet, pengasuhan, tanam susu, tapi nama di atasnya disebutnya dengan kalimat ruqyah yang sunnah. Padahal perkara-perkara itu merupakan perkara yang bisa mengarahkan seseorang kepada perbuatan kesyirikan. Dan syirik itu pada dasarnya lebih parah daripada dosa besar sekalipun. Dan banyak orang secara tidak sadar mereka melakukan kesyirikan kepada Allah tanpa mereka sadari telah berbuat syirik, dan tanpa mereka sadari konsekuensi dari kalimat syirik itu menghapuskan amal kebaikan. Kenapa syirik itu bisa menghancurkan seluruh amal kebaikan? Karena syirik itu meyakini ada zat yang kuat sebagaimana kuatnya Allah. Itu secara tidak langsung berselingkuh di dalam hatinya kepada Allah. Dia meyakini Allah sebagai Rabb dan sebagai pencipta dan Tuhan, tapi dia juga meyakini ada kekuatan-kekuatan yang lain yang hampir sepadan dengan kekuatannya Allah. Itulah definisi kesyirikan. Makanya kenapa syirik dibenci oleh Allah? Karena syirik itu di hati. Kalau sudah di hati meyakini sesuatu, apa yang diyakini di dalam hati itu lebih berat daripada dosa yang dilakukan tangan dan kaki. Saya ambilkan contoh yang gampang analoginya, supaya kita paham betapa kita harus mengimunisasi diri kita dari perilaku kesyirikan. Seorang suami, ada suami punya istri, istrinya ternyata tidak pandai memasak. Kalau nyapu tidak bersih, sebelah kanan bersih kinclong, sebelah kiri kotornya luar biasa. Terus ketika masak membedakan garam sama gula bingung. Ketika nyetrika lengan kanan licin, lengan kiri masih berlipat-lipat. Biasanya kalau ada seorang suami mendapatkan kekurangan-kekurangan itu hanya pada masalah-masalah yang sifatnya teknis, banyak suami yang memaafkan. Maaf ya Bi, saya nggak pinter masak. Nggak apa-apa, catering aja, kan kita kaya raya gitu. Biasanya bisa memaafkan. Kalau suami lalu istrinya mengatakan, maaf ya Bi, saya itu kalau ngepel nggak bisa bersih, nggak apa-apa, nanti aku aja yang ngepel, gampang ngepel itu, masih bisa memaafkan. Ya atau tidak? Iya, karena itu teknis. Tapi kalau ada seorang suami mendapati istrinya menyimpan nama lain di hatinya selain dari suaminya, jadi di hatinya itu selain suaminya ada nama Agus dan Bambang, kira-kira suaminya susah memaafkan atau gampang memaafkan? Susah. Lu kenapa kok susah? Kan nggak kelihatan. Loh, apapun yang berkaitan hati itu jadinya mahal.
Makanya kenapa akidah itu keyakinan di dalam hati? Kenapa syirik itu menjadikan tandingan bagi Allah di dalam hati? Kenapa syirik sangat dibenci oleh Allah? Lebih berat daripada zina, lebih berat daripada minum alkohol, lebih berat daripada minum khamar, lebih berat daripada membunuh. Kenapa syirik lebih berat dari semua itu, Ustaz? Karena syirik itu berkaitan kepada hatimu. Dan apapun yang berkaitan tentang hati itu jadinya beda di sisi Allah. Sebagaimana urusan hati itu beda di hadapan pasangan hidup kita. Makanya itulah yang menjadikan kita harus paham, dzikir itu bukan fikih. Dzikir itu hati kita dulu. Dan memastikan betul kalau kita mengucapkan Allahumma inni asbahtu ishhuduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika. Kalau kita mengucapkan dzikir ini, hati kita harus betul-betul meyakini dan mengingkari semua kesyirikan. Karena semua kesyirikan itu harus betul-betul diimunisasi dalam kehidupan kita. Karena syirik itulah perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Syirik itu lebih parah daripada zina, Bu. Dan kesyirikan hari ini muncul dalam berbagai macam bentuk yang terkadang tidak disadari banyak manusia. Hati-hati. Makanya kalau kita sudah meyakini engkau adalah ilahku dan Muhammad adalah utusanmu, harus yakin dan tidak boleh goyah tentang perkara itu. Makanya maaf ya, ibu harus sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minasyirki. Ya Allah, aku berlindung dari kesyirikan. Lindungi keluargaku, anak-anakku dari kesyirikan. Karena sekalinya melakukan kesyirikan, semua kebaikan kita tidak ada harganya di sisi Allah. Kalaupun engkau baik, syirikmu tetap akan menghancurkan semua bangunan kebaikan yang telah kamu lakukan. Itu syirik. Ada nggak orang yang syirik tetap baik? Banyak, Bu. Bukan berarti orang yang berbuat syirik itu dia zalim. Belum tentu. Kadang-kadang orangnya baik, tapi tetap melakukan kesyirikan. Jaga hati, jaga pikiran kita, jangan sampai mendatangkan satu tandingan bagi Allah. Sekalinya itu datang, perkara itu akan menghanguskan semua ibadah yang kita lakukan. Itu yang pertama. Paham? Jangan zikir dalam kondisi mabuk, dalam tanda petik. Apa itu zikir dalam kondisi mabuk? Dia berzikir lesannya, tapi tidak ngerti maksud dari zikirnya, tidak memenuhi konsekuensi dari setiap zikir yang dia ucapkan. Itu zikirnya orang mabuk. Maka zikir dalam kondisi duduk khusyuk itu jauh lebih baik daripada zikirnya sembari kita lalu lalang, yang menjadikan kita tidak terkoneksi dengan ucapan yang kita haturkan kepada Allah. Makanya maaf ya Bu, dzikir itu dibaca artinya, cari kajian yang menceritakan dzikir ini itu maksudnya apa. Makanya sampai saya membuat buku 40 letter to Allah, 40 doa Rabbana. Kenapa saya membuat buku itu? Salah satunya adalah supaya setiap orang itu kalau berdoa jangan mabuk. Berdoa tapi dia nggak paham apa yang diminta kepada Allah. Gimana doa kita dan zikir kita dikabulkan dari hati yang lalai kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu, disinilah kita memahami bahwasanya jalan ke surga itu dan jalan selamatnya kita dari api neraka itu yang kedua, kadang-kadang itu mudah kalau betul-betul kita mengerti ilmunya. Jarak antara kita dengan neraka itu sedekat tali sandal kita, tapi sebenarnya cara untuk memadamkan ancaman api neraka kepada kita itu mudah selama kita ngerti ilmunya. Makanya ketika kita mengucapkan dzikir ini kalau betul-betul kita realisasikan pada ucapan dzikir kita di waktu pagi, dzikir ini itu tidak sampai 1 menit kita ucapkan, ya 1 menitan lah, tapi konsekuensinya api neraka itu bisa dijauhkan dari kita dengan dzikir ini. Sedahsyat-dahsyatnya neraka diciptakan oleh Allah, selama kita mengerti ilmunya dan kita meminta perlindungan kepada Allah, maka buruknya makhluk yang Allah ciptakan bernama neraka itu bisa kita hindari selama kita selalu bersandar kepada Allah dan mengerti ilmunya. Itu cara yang paling ringan ketika kita berbicara tentang masalah neraka, kita ingin terhindar darinya. Contoh yang paling gampang, ibu melewati satu gang, tiba-tiba ada anjing galak, Bu. Anjingnya itu menggonggong terus, padahal kita akan melewati gang itu. Apa yang kita lakukan, Bu?
Kita akan ngelewatin satu gang, di situ ada anjingnya di depan satu rumah. Anjingnya itu gonggong terus. Tapi kita harus ngelewatin jalan gang itu. Apa yang kita lakukan, Bu? A. Bertempur mati-matian membela bangsa dan negara. B. Kita melempari dengan batu, dengan konsekuensi akhirnya dia nyerang kita. Atau C. Yang kita lakukan adalah kita berbalik dan tidak jadi untuk melewati tempat itu. Mana yang Ibu pilih? Siapa yang milih A? Tidak ada. Siapa yang milih B? Tidak ada. Siapa yang milih C? Yang milih C semoga diberikan hidayah oleh Allah. Pilihannya bukan di A, pilihannya bukan di B, pilihannya bukan di C. Pilihannya apa? Kita cari siapa pemilik anjing itu. Bentar. Kita cari nama pemilik anjing itu. Lalu setelah itu kita minta nomornya kepada Pak RW. Pak RW itu nomornya si mana? Ini nomornya Ustaz. Kita telepon baik-baik. Pak, Bapak yang punya anjing hitam di depan gerbang. Iya Ustaz, itu milik saya. Saya mau lewat Pak, ada kebutuhan penting. Bisa nggak kalau pagi nggak usah ada anjing Pak, supaya kita bertetangga enak gitu. Apapun pilihan presidenmu selama anjingnya itu di dalam pagar. Selama anjing kamu di dalam pagar, kita baik-baik aja gitu. Maka ketika kita meminta tolong kepada pemilik anjing itu memasukkan anjing dengan kata-kata yang baik, pemiliknya memasukkan anjing ke dalam pagarnya setiap pagi, kita aman atau tidak aman? Aman. Makhluk yang bernama neraka yang menciptakan Allah, kata Imam Ibnu Qayyim. Maka tidak ada langkah yang paling tepat untuk menjauh dari keburukan makhluk yang bernama neraka kecuali mendekatnya itu kepada Allah, mintanya kepada Allah. Makanya kalau kita pikir, Masya Allah, neraka itu kan menggelegar, tempatnya besar sekali yang kita tidak bisa memprediksi berapa estimasi jaraknya neraka itu. Tapi ketika kita berzikir mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minan nar 3 kali saja, itu sudah diharamkan neraka kepada kita selama kita mengucapkannya dengan tulus. Artinya kita ini selalu paham, kalau kita memahami passwordnya terhadap segala sesuatu yang kita khawatirkan, tapi kita ngerti teknisnya, ketika kita meminta kepada pemilik dari makhluk itu, kita itu tenang. Saya semakin bertambah umur, kadang-kadang kita kalau sudah bertambah umur kan pikiran kita macam-macam, ya atau tidak Ibu? Malam-malam kita mikir, Masya Allah sudah lewatin 40, sudah satu persatu teman kita ada yang sakit gitu, yang terbayang neraka. Tapi kalau kita terbayang neraka itu jangan hanya mikirkan nerakanya, yang kita pikirkan itu siapa pemilik neraka dan siapa pembuat neraka. Pembuatnya Allah. Lah pembuatnya itu mensifati dirinya dengan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka yang kita lakukan, minta rahmatnya, minta rahimnya, supaya keburukan makhluk itu tidak menjilat kita dan tidak merugikan, mencelakakan kita di akhirat kelak nanti. Itu caranya Allah, Bu. Makanya kalau kita membayangkan, loh, mengucapkan dzikir ini 4 kali kok dibebaskan dari api neraka kalau kita mengucapkan dari pagi. Karena seburuk-buruk makhluk, kalau engkau bersandar kepada Allah, makhluk tidak akan pernah mampu untuk mendatangkan kecelakaan bagi makhluk yang bersandar kepada Khalik. Paham ya Bu? Jadi kalau ada anjing, jangan berbalik arah, minta sama Pak RT nomor teleponnya. Maka itu yang akan menjadikan kita tenang. Kita malam-malam berpikir tentang neraka menjadikan kita tidak bisa tidur. Misal ada ibu-ibu yang sedang dalam kondisi sakit, lalu menunggu diagnosa, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu salamah wa afiyah, menunggu diagnosa, dan kita khawatir, yang kita pikirkan mati, yang kita pikirkan kuburan, yang kita pikirkan neraka. Minta sama Allah, ya Allah, aku tahu, aku beriman, adab kubur, kuburan itu yang menciptakan engkau, malaikat Malik itu yang menciptakan engkau, neraka yang menciptakan engkau, ya Allah, dan aku berlindung dari semua keburukan makhluk yang engkau ciptakan. Apakah Allah menyanyiakan orang yang menitipkan harapan kepada Allah? Enggak, Bu. Mana dalilnya, Ustaz? Allati la tudayyi'u wada'i'uhu. Allah itu memiliki sifat tidak pernah menyia-nyiakan titipan yang diberikan kepadanya. Nitip harapan kita sama Allah.
Jadi ketika mengucapkan ini sambil kita membayangkan nerakanya, lalu kita nitip harapan kita sama Allah, ya Allah saya memang bermaksiat ya Allah, tapi jauhkan saya dari neraka yang mengerikan ini ya Allah. Kalau kita meminta tolong sama penciptanya, dan penciptanya mensifati dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mosok Ar-Rahman itu tidak memberikan itu kepada kita ketika kita merayunya dalam setiap pagi ketika mengucapkan dzikir ini. Kita akan tenang, Bu. Makanya ketika mengucapkan ini harus membayangkan utuh. Dzikir itu membayangkan utuh sesuai maknanya. Makanya dzikir ini membebaskan kita dari jilatan api neraka. Sudah minta sama Allah, jauhkan saya dari neraka. Mintanya jelas, Bu, clear. Nggak usah kita akhirnya terlalu bersajak-sajak. Ya Allah saya nggak pantas di surga tapi nggak kuat di neraka. Lah terus di mana? Itu boleh dalam bentuk saja untuk menjadikan kita itu tidak boleh sombong, boleh. Tapi kalau berdoa enggak. Kalau berdoa langsung minta, jauhkan aku dari api neraka. Itu yang kita minta sama Allah. Jadi akhirnya mintalah perlindungan dari keburukan makhluk. Makanya kan kita sering membaca dzikir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dari semua keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Apa semua keburukan makhluk yang Allah ciptakan? Azab kubur, ya, setan, iblis, makhluk berbisa yang mendatangkan kecelakaan untuk kita, neraka, itu semua keburukan makhluk yang tidak sesuai dengan kebaikan untuk kita. Minta sama pemilik semua itu untuk kita diberikan kebaikan. Maka itu yang kedua. Maka sesungguhnya kalau berdoa dengan doa ini kita membayangkan neraka, tapi kita membayangkan sifatnya Allah yang sempurna, supaya kita mendapatkan apa yang Allah janjikan. Siapapun yang mengucapkan dzikir ini 4 kali di setiap pagi, dia dibebaskan seluruhnya dari api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang penting di dalam dzikir ini adalah bahwasanya mengucapkan dzikir ini harus disertai dengan sebuah konsistensi dan sebuah istiqomah. Jangan baru ingat hari ini, besok insya Allah saya akan dzikir ini, 2 hari 3 hari hilang dari peredaran, terus tidak lagi mengucapkan. Harus konsisten terhadap dzikir ini. Semoga dzikir ini menjadi sebuah dzikir yang kita lazimkan setiap paginya. Mari kita ucapkan bareng-bareng. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Ucapkan 4 kali setiap pagi, konsisten, istiqomah. Allah pasti akan berikan hadiah terindah, dijauhkan kita dari jilatan api neraka. Amin insyaallah. Ini yang dapat kita sampaikan di dalam kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan kemuliaan dari apa yang kita pelajari insyaallah, dan semoga Allah memberikan keberkahan dari setiap apapun yang kita peroleh dan kita dapatkan. Amin insyaallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Mohon maaf atas setiap kekurangan dan atas setiap kesalahan yang ada. Insyaallah semoga ibu-ibu hari ini, sebelum nanti kita tutup pendaftaran di Syamilah Intensif 30 hari kisah mempesona di bulan Ramadan, pastikan segera mendaftar, pastikan untuk mendapatkan seatnya supaya jangan sampai kelewatan majelis ilmu yang insya Allah bermanfaat kita akses selama di bulan Ramadan. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.